Hai semuanya, kenalin aku Dewi. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu nih gimana sih cara untuk membuat tampilan GUI sederhana menggunakan Octave ya. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman harus tahu dong Octave itu apa sih gitu kan. Nah, jadi Octave ini merupakan software yang toolbox-nya itu mirip seperti MATLAB. Akan tetapi Octave ini versi open source-nya MATLAB seperti itu. Jadi teman-teman bisa install Octave ini secara free tanpa bayar gitu ya. Jadi itu untuk kelebihan Octave. Sedangkan untuk kekurangannya, semua sintaks-sintaks Octave ini kita harus code sendiri. Jadi tidak ada di library-nya, tidak seperti MATLAB seperti itu ya teman-teman. Nah, sepertinya segitu dulu untuk eee, sekilas mengenai oktavnya. Sekarang kita bisa lanjut dulu ke materinya ya. Jadi untuk GUI itu teman-teman harus mengetahui apa itu UI control. Nah, UI control ini merupakan elemen atau objek yang digunakan untuk berinteraksi antara user dengan komputernya gitu ya, melalui figur seperti itu. Nah, UI control ini ada 3 jenis yang akan kita bahas. Yang pertama ada text, kemudian edit, dan push button gitu. Nah, jadi text ini digunakan untuk menampilkan teks saja, jadi tidak bisa diedit maupun diberikan rumus seperti itu. Sedangkan untuk edit, di sini teman-teman bisa memasukkan suatu string ke dalam variabel. Sedangkan untuk push button, kita bisa memberikan fungsi pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Nah, untuk sintaksnya, di sini teman-teman bisa lihat, untuk teks, pertama kita deklarasikan dulu teksnya, misalkan kita simpan teks ini ke dalam variabel teks 1. Kemudian di sini sama dengan UI control, kurung, style, nah style-nya adalah teks, kemudian position. Jadi untuk Octave ini posisinya secara default merupakan pixel ya teman-teman. Jadi di sini 800 pixel dari kiri, 600 pixel dari atas, 250 pixel lebar secara horizontalnya, kemudian 30 pixel itu lebar secara vertikalnya. Ya, kemudian di sini kita tampilkan tulisan teksnya seperti itu dalam bentuk string ya. Kemudian untuk edit itu sama sintaksnya seperti teks, hanya saja stylenya adalah edit. Push button juga sama demikian, akan tetapi stylenya itu push button. Nah, di push button juga kita punya tambahan di sini yaitu callback ya. Kita akan memanggil suatu fungsi yang digunakan untuk mengekstraksi variabel variabel yang akan digunakan seperti itu. Jadi di sini kita callback. Nah, di sini koma seharusnya kurung kurung kurawal ya teman-teman, jadi mohon maaf untuk di Text Studio itu tidak dapat menampilkan tanda kurung kurawal, jadi di sini saya tuliskan dengan kurung biasa saja. Kemudian add nama fungsinya, nah nama fungsi, kemudian variabel-variabel yang akan digunakan di sini. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai callback function. Nah, di callback function ini kita akan membuat suatu fungsi ya yang akan dipanggil ke push button nantinya. Nah, di sini seperti biasa kita tuliskan dulu sintaksnya function, kemudian diakhiri dengan end function. Nah, function di sini kita tuliskan nama fungsinya, nama fungsinya yang tadi, kemudian age object, event data, kemudian variabel-variabel yang akan digunakan nantinya. Kemudian di sini konten. Nah, kontennya ini bisa berupa formula ataupun bisa berupa get dan set ya. Jadi get dan set untuk memindahkan variabel-variabel seperti itu, dari edit 1 menuju ke edit 2 atau sebaliknya. Nah, karena tadi kita membahas tentang get dan set, sebenarnya di sini kita juga perlu bahas lagi ya lebih mendalam. Jadi get ini digunakan untuk mengambil string dari suatu edit. Jadi kalau misalkan case-nya seperti ini, get edit 1 string. Artinya kita akan mengambil string dari edit 1 dan nilainya nanti akan disimpan ke dalam suatu variabel. Jadi misalkan nanti menjadi G sama dengan get edit 1 string. Itu artinya string dari edit 1 akan kita simpan ke dalam variabel G. Seperti itu ya. Kemudian untuk set, itu artinya kita menampilkan string yang kita simpan ke dalam variabel ke
suatu edit, seperti itu. Jadi, kalau case-nya seperti ini, set edit 1, string variable. Artinya kita akan mengambil string dari variabel dan akan menampilkannya dalam edit 1. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita akan belajar untuk membuat UI menu. Nah, jadi UI menu ini digunakan untuk membuat menu baru, seperti itu. Jadi variabel sintaksnya seperti ini. Jadi kita akan mendeklarasikan bahwa figur 1 itu dijadikan suatu variabel ya, masukkan ke dalam suatu variabel. Kemudian kita akan mendeklarasikan menunya. Jadi di sini saya misalkan menu 1 sama dengan UI menu dari variabelnya, variabel untuk menyimpan figurnya ya. Kemudian labelnya adalah nama menunya. Kemudian diberi menggunakan akselerator, kemudian koma M di sini. Nah, oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja ke demonstrasinya, supaya lebih jelas ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan Octave versi terbaru, ya, yang versi 5.20. Nah, jadi di sini tampilan awalnya ada, di sini ada file browser ya, kemudian ada workspace-nya, kemudian ada history di sini, dan ada command window. Oke, jadi ketika kita ingin membuat suatu MATLAB yang baru, di sini kita menuju ke file editor ya. Nah, di editor, di sini kita klik file, new script. Oh, sudah ini ya, sudah dibuat ya new script-nya. Kemudian kita save file as. Misalkan di sini saya simpan di folder env. Kemudian saya beri nama basic GUI. Oke, saya save. Nah, kemudian di sini saya perbesar dulu ya supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Jadi misalkan saya ingin membuat fungsi, ya, suatu fungsi, function. Seperti biasa, berikan nama dulu fungsinya. Misalkan saya beri nama myGUI. Kemudian di enter, dia akan langsung ada end function-nya. Misal saya ingin membuat teks 1 di sini. Teks 1 sama dengan UI control. Ya. Kemudian di sini kita berikan style-nya. Style. Nah, style-nya adalah teks ya. Teks. Kemudian di sini kita berikan position. Oke, di sini position. Nah, misal saya ingin meletakkannya pada 150 dari kiri, kemudian 300 dari atas, 300 ke samping, dan 30 untuk vertikalnya. Nah, kemudian karena ini sudah terlalu ke kanan, jadi teman-teman bisa pakai titik 3 kali, kemudian di enter. Itu sama saja seperti kita menulis lanjut ke sebelah kanan, seperti itu. Kemudian di sini kita berikan nama teks satunya. Misal saya ingin menampilkan tulisan hi, welcome. Seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, kemudian kita bisa run di sini menggunakan tanda ini ya. Nah, di sini kita tinggal change directory saja. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Nah, jadi teks file GUI control jenis teks itu tidak bisa diedit ya, teman-teman. Jadi walaupun kita double klik di sini, itu tidak bisa diedit. Seperti itu. Hanya untuk menampilkan teks saja. Sedangkan perbedaannya dengan edit adalah, coba saya membuat variabel edit di sini, saya tinggal copy paste saja. Saya beri nama edit 1. Jangan lupa stylenya diganti menjadi edit, dan positionnya juga diubah agar tidak bertumpuk ya. Misalkan di sini saya berikan 250 dari atas. Nah, ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Sebentar saya ganti dulu untuk stringnya. Misalkan saya ganti untuk memasukkan username.
Nah, jadi ketika di-run, hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika UI kontrol jenis edit ini kita klik 2 kali dan kita ketikkan variabel yang baru, ya, maka dia bisa dituliskan dan bisa juga dihapuskan, seperti itu, secara manual masih. Nah, itu ya perbedaan antara teks dengan edit. Kemudian sekarang, misal saya ingin menampilkan push button untuk menghapus nilai dari edit 1, seperti itu. Oke, jadi tinggal saya kopas saja dari atas, sini, saya akan menampilkan push button 1 ya, di sini saya beri variabel push 1, jangan lupa stylenya diganti menjadi push button. Kemudian positionnya juga jangan lupa untuk diubah supaya tidak bertumpuk. Nah, kemudian di sini saya ganti menjadi clear. Kemudian di sini saya lakukan callback. Setelah di callback, jangan lupa kita memanggil fungsi baru di sini. Jadi add, misalkan saya berikan nama fungsinya delete, kemudian variabel yang akan di-delete adalah edit 1. Kemudian jangan lupa ditutup kurung kurawalnya. Nah, karena di sini saya sudah mendeklarasikan sebuah fungsi delete, maka selanjutnya tugas saya adalah untuk membuat fungsi delete tersebut. Jadi seperti biasa kita buat dulu function. Di sini tulis delete, age object, kemudian event data, kemudian variabel yang akan diolah, yaitu edit 1. Kemudian di enter. Nah, di sini kita akan menggunakan set, ya. Kita akan men-set bahwa nilai edit 1 itu akan menjadi string kosong. String tetapi nilainya kosong, seperti ini. Oke, jadi ketika di-run, hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika saya memasukkan username di sini, misalkan Dewi Iswaratika, ketika saya klik clear, maka tulisan di edit 1 akan hilang, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan UI menu yang tadi? Oke, seperti yang kita tahu di sini menunya hanya ada 3, ada file, edit, dan tools. Jadi ketika kita ingin menambahkan menu baru, maka kita gunakan UI menu yang tadi. Jadi saya misalkan di sini. Jadi tadi pertama kita harus membuat variabel untuk menyimpan figur 1 misal. Kemudian di sini saya akan membuat variabel untuk UI menunya. Jadi menu 1 sama dengan UI menu. UI menu variabel untuk menyimpan figurnya G, kemudian label. Labelnya adalah nama dari menunya, misalkan di sini Dewi. Kemudian sini menggunakan akselerator. Kemudian di sini M. Oke, jadi ketika di-run, oke, belum muncul ya. Sepertinya ada yang error. Kita bisa cek command window-nya. Oke, kita bisa cek lagi untuk di sini tadi. G, label, Dewi. Oke, di sini typo ya, akselerator. Oke, jadi ketika di-run, hasilnya akan seperti ini. Ada menu baru, yaitu menu Dewi. Nah, oke, ini untuk dasar-dasarnya. Jadi sekarang, bagaimana jika saya ingin membuat suatu GUI seperti berikut. Jadi saya gambarkan dulu untuk GUI-nya,
supaya lebih jelas. Nah, jadi di sini misalkan saya memiliki figur 1 ya. Jadi di figur 1 ini terdiri dari teks 1 ya. Teks 1 akan menampilkan tulisan Hi Welcome di sini. Dia akan menampilkan tulisan Hi Welcome. Kemudian di sini ada edit 1. Edit 1 berisikan username 1, sedangkan edit 2 berisikan username 2. Kemudian di sini ada push button 1 berisikan transfer, push button 2 isinya clear, dan push button 3 isinya close. Jadi ketika program ini dijalankan, ketika user memasukkan username 1, dan ketika user menekan push button transfer, maka username 1 akan berpindah ke username 2. Kemudian ketika user memberikan nilai lagi di username 1, maka ketika diklik transfer lagi, nilai dari username 1 akan pindah ke username 2, dan nilai dari username 1 ini akan menjadi kosong. Seperti itu. Kemudian ketika kita klik push 2, maka nilai edit 1 dan edit 2 akan hilang. Kemudian ketika kita klik push button 3, yaitu close, maka akan sama saja seperti kita meng-close figurnya, menggunakan tanda silang yang di atas. Oke, jadi ini bisa kita coba untuk membuat programnya ya. Di sini masih sama untuk teks satunya itu Hi Welcome. Kemudian untuk edit 1, di sini saya bawa lebih ke kiri lagi. Ya, karena isinya ada 2, nanti ada username 1 dan username 2. Untuk username 2, untuk edit 2, saya tinggal kopas saja dari edit 1. Sini ada username 2. Username 2, jangan lupa untuk mengganti positionnya. Jadi misalkan di sini masih di 150. 100. Kan di sini 300. Kemudian ini juga diperkecil aja. Sini juga jadi 150. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Oke. Masih kurang ke kiri ya. Ini bisa dibawa ke 150 saja. Oke, ketika di run, hasilnya seperti ini, sudah tidak bertumpuk ya username 1 dan username 2, dan keduanya sudah bisa diisi nilainya. Kemudian sekarang kita lanjut untuk membuat push button yang pertama. Jadi push button yang pertama tadi isinya adalah transfer. Transfer. Oke, sepertinya lebih mudah untuk membuat delete terlebih dahulu ya. Jadi kita buat saja push button 2 terlebih dahulu. Nah, push button 2 ini kita geser agak ke kanan. Misal di 250 ya, teman-teman. 250 ini juga kita ganti saja menjadi 100. Nah, jangan lupa ini diturunkan. Oke, sudah di 200. Nah, yang akan kita delete di sini adalah edit 1 dan edit 2, maka variabelnya harus ditambah lagi. Ini juga koma edit 2. Oke, kemudian untuk setnya juga kita tambahkan lagi di sini. Edit 2 juga akan kita ganti stringnya menjadi kosong. Oke, sekarang kita bisa coba run programnya. Jadi ketika di sini saya isi tulisan, inputkan username 1 dan username 2, ketika diklik clear, maka kedua edit 1 dan edit 2-nya akan hilang. Oke, jadi sudah berhasil untuk push button clear-nya. Sekarang kita akan membuat push button untuk transfernya. Oke, push button 1 di sini. Misal saya berikan nama transfer ya. Transfer, kemudian nama fungsinya juga transfer di sini. Transfer. Jadi yang ditransfer adalah edit 1 dan edit 2, jadi di sini edit 1, edit 2. Kemudian kita buat fungsi baru di sini. Function. Functionnya adalah transfer.
Oke, transfer age object, kemudian event data, kemudian di sini edit 1, edit 2. Kita kurung tutup. Kemudian di sini kita akan memisalkan, kita akan mengambil nilai dari edit 1 ya, ke dalam suatu variabel. Misalkan variabelnya adalah string edit. String edit sama dengan get, edit 1, yang kita ambil adalah stringnya. Sorry, ini nggak usah pakai petik ya. Koma, stringnya yang akan kita ambil. Petik tutup. Kemudian setelah itu kita akan, ini untuk mengambil variabel edit 1. Mengambil string dari edit 1. Kemudian kita akan menghapus nilai edit 1. Nah, untuk menghapus nilai edit 1, di sini kita gunakan set ya, set edit 1, itu menjadi string kosong. Oke, kemudian kita akan menampilkan nilai, menampilkan string edit 1 ke edit 2. Oke, jadi di sini kita akan set bahwa edit 2 itu akan mengambil string dari variabel string edit. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi coba kita run terlebih dahulu. Untuk positionnya belum diganti ya. Coba kita ganti terlebih dahulu. Ini digeser ke kiri, jadi 150 misalkan. Oke, kita coba run. Oke. Sebentar. Saya salah, jadi untuk push button 1 yang 150 ya, dari kiri. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya memasukkan nilai username di sini, username 1, ketika diklik transfer, dia akan berpindah ke username sebelah kanan. Kemudian ketika saya input lagi di sini, transfer lagi, dia akan pindah ke kanan lagi. Oke, nah sekarang terakhir kita akan membuat push 3. Push 3 di sini, kita tinggal kopas saja dari yang di atas. Kita akan membuat push button close ya. Nah, untuk close karena tidak ada variabel yang akan diolah di sini, jadi tidak perlu ya diisikan variabelnya, cukup memanggil fungsinya saja. Misalkan di sini close. Kemudian saya akan membuat fungsi baru lagi di sini, function. Function. Nama fungsinya tadi close. Masih sama, age object. Kemudian event data, kemudian langsung kurung tutup. Kemudian di sini kita isi dengan close rect. Jadi close rect ini digunakan untuk menutup figur ya. Ketika kita run, di sini masih bertumpuk ya teman-teman untuk positionnya. Sini kita harus ubah terlebih dahulu, misalkan jadi 350. Oke, jadi sudah terlihat ya sekarang. Ketika saya klik close, dia akan menutup figurnya. Seperti itu. Jadi secara umum program ini ketika dijalankan, dia akan menampilkan hi welcome pada awalnya. Kemudian ketika saya masukkan username 1, saya klik transfer, dia akan pindah ke username 2. Kemudian ketika saya isi lagi, dia akan ke transfer lagi ke kanan. Kemudian ketika saya klik clear, maka kedua edit akan hilang. Begitu. Dan ketika saya klik close, itu akan sama saja dengan menutup figurnya. Oke, nah sekian dulu. Saya rasa cukup untuk basic GUI menggunakan Octave-nya. Nah, apabila teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang Octave ini, teman-teman bisa pantengin terus channel YouTube aku, ya. Stay tune aja, karena next-nya bakal banyak lagi video-video yang bakal aku share. Oke?
Oke, sekian ya teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat belajar, selamat mencoba, dan selamat mengeksplorasi ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Dadah.